Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in Bahasa Inggris 2 class with me. Before we start, let's pray together. Finish and thank you. How are you everyone? I hope everyone is doing okay and well and perfect and healthy and happy. Untuk hari ini kita akan punya another workshop, which is writing workshop. As I've talked before in the beginning of the class, bahwa kalian akan punya submissions untuk writing. Maka dari itu, dari awal saya udah ngajarin kalian banyak sekali cara untuk menulis ya. And today, tipe teks yang akan kita pelajari adalah teks yang harus nanti kalian kumpulkan sebagai tugas writing kalian yang bobotnya about 20% I think ya. Jadi ini ada yang harus kalian kumpulkan. The writings is about advantages and disadvantages. Ada 2 point of view di sini, jadi dia hampir mirip dengan discussion text yang kita bahas kemarin. Kemarin kita bahasnya divorce, and now we'll talk about advantages and disadvantages. So basically you need 2 different point of view. Ada 2 point of view yang berbeda untuk satu topik yang sama. So di sini kalian bisa baca teksnya. So living abroad. Ya, di sini sangat jelas topik sentence-nya. And then supporting sentence, a concluding sentence. Supporting sentence-nya terdiri dari pros and cons. Prosnya pertama ini, and then kontrasnya ini, turning to the other side of the argument. Nah, now kalian coba di list mana yang bagian disadvantages-nya, mana yang bagian advantages-nya. Jadi mana advantages-nya apa aja sih living abroad, disadvantages-nya apa aja sih living abroad. Kalau misalnya kalian ada kata-kata yang kalian nggak tahu, kalian bisa tanyakan di discussion board kita, atau kalian juga bisa discuss to your dictionary ya. Oke, yang saya mau highlight di sini adalah cara dia membedakan antara positive dan negatif. Di sini dia bilang there are both pros and cons to decide to do this. Let's begin by looking at the advantages and then turning to the other side of the argument. Nah, ada yang namanya conjunction. Conjunction itu penghubung. Penghubung itu tidak selalu harus menambah ide. Misalnya and dia kan menambah ide. Saya pergi ke toko buku dan saya membeli 5 buku, for example. I went to the bookstores and I bought 5 books. Jadi ide 1 ke bookstores, ide 2 beli buku. Tapi ada juga conjunction yang mereka fungsinya adalah untuk menjelaskan sesuatu hal yang berbalikan. Misalnya, I went to the bookstore, saya pergi ke toko buku. But I didn't buy any book. Tapi saya tidak beli buku apa-apa. Jadi dia akan berkebalikan. Okay? But now I will tell you some words that are very useful for you to connect between 2 different ideas ya. Bisa kalian lihat di sini ada banyak sekali kata yang bisa kalian gunakan untuk menjelaskan tentang contrasting ideas or idea yang berkebalikan. Misalnya but and however, although and even though, despite, in spite of, despite the fact that, in spite of the fact that, while, whereas, unlike. Oke, kalian yang paling gampang bisa pakai but and however. Ya, ini adalah yang paling gampang. But itu hanya bisa digunakan dalam satu kalimat yang sama. Jadi kalian nggak bisa bilang A, terus habis itu titik, terus kalian bilang but, terus satu kalimat lagi, terus titik. No, you have to put it in the same sentence. Kalau kalian mau meletakkan di sentence yang berbeda, kalian bisa pakai however. While, whereas, sama unlike, itu juga bisa kalian gunakan di different sentences. Untuk contoh lebih lengkapnya bisa kalian lihat di note for this week. Now I will introduce you to the topic that you have to write down for your assignments. Jadi saya akan memberitahu kalian topik yang akan digunakan untuk tugas kalian, yaitu SNS or Social Networking Systems. Kalian bisa ambil point of view dari mana aja. Yang pasti kalian harus menceritakan advantages dan disadvantages dari social
networking system. Misal, nah yang pertama kalian lakukan adalah kalian brainstorm idea. Ketika kalian brainstorm your idea, kalian bisa ngelakuinnya dengan berbagai macam cara. You can make the table like this, or you can just simply write it down randomly. Ya, kalian bisa bikin kertas, terus kalian tulis aja secara random. Menurut kalian, apa aja sih advantages-nya tentang SNS dan apa sih disadvantages-nya? Gitu. Misal di sini advantages for SNS adalah untuk saving memories, so it helps you to menyimpan kenangan-kenangan ketika kalian melakukan sesuatu, which is very well, karena dia akan tersimpan di cloud ya, terutama cloudnya SNS, jadi nggak mungkin hilang kecuali kalau SNS-nya di hack sama orang. Dan disadvantage-nya FOMO. Kalian pernah dengar kata FOMO nggak? FOMO itu artinya fear of missing out. Jadi FOMO itu adalah ketakutan ketinggalan zaman gitu. Jadi kalau misalnya ketinggalan info, jadi khawatir, depresi, terus anxiety, which is not good for anyone's mental health. Maka dari itu bisa jadi salah satu disadvantages untuk social networking system. Nah, kalian bisa list lebih banyak. Kalian mau nulis 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 10 boleh, 100 boleh. However, kalian harus pilih mana yang akan kalian tulis di sentences kalian untuk yang kalian writing. Kalau bisa, satu idea itu kalian jelaskan lebih panjang lagi. Jadi, advantages sama disadvantages-nya bisa jadi 2 paragraf yang berbeda. Misalnya saya ngomongin di sini saving memory. Saya nggak cuma bilang one of the advantages SNS is to save memory. Saya harus tambahin maksudnya save memory itu apa gitu. Di sini juga disadvantage-nya adalah FOMO. Saya nggak cuma bilang itu aja, tapi saya juga bilang maksudnya apa FOMO. So it will lengthen atau memperpanjang diskusi kalian about advantages and disadvantages. Kalau misalnya kalian udah buat mana yang akan kalian tulis, jadi udah milih nih 3 atau 2 topik yang akan kalian tulis, kalian bisa buat thesis statement kalian. Misalnya di sini saya tulis thesis statementnya, SNS brings out both advantages and disadvantages. Kalian bisa tulis, terserah kalian apa aja. Oke, nah sebelum ini kalian harus nulis general informations. Jadi general informations itu nanti ketika kalian tulis di draft, itu bisa kalian pakai ini ya. Then setelah itu kalian bisa tulis topik idenya, topik sentence-nya apa, karena kalian nanti akan punya at least 3 paragraf. Jadi paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. So you need another one topic sentence. Kalian boleh pakai concluding paragraph, boleh tidak pakai, itu terserah kalian. Oke. Nah, yang paling penting adalah nanti kalau kalian pakai concluding statement, kalian harus pilih side mana yang menurut kalian lebih penting. Jadi a good side or bad side. Oke. Kenapa sih penting? Supaya apa yang kalian jelaskan itu lebih ada maknanya dan lebih strong gitu. Oke. Nah, setelah kalian tahu thesis statementnya apa, topik sentence-nya apa, kalian bisa buat draft penulisan. Ingat, untuk introductory paragraph atau paragraf pertama, thesis statement itu ada di kalimat terakhir dalam paragraf pertama. Maka dari itu, sebelum thesis statement, kalian harus meletakkan beberapa jenis informasi general, misal penggunaan SNS selama ini, atau jenis-jenis SNS, atau berita-berita tentang SNS, apapun yang penting general. Oke, terus kalian tutup dengan thesis statement, itu paragraf pertama. Paragraf kedua, kalian bisa talking about the advantages or disadvantages. Oke, paragraf terakhir kalian pakai concluding statement. Nah, yang paling penting adalah kalau kalian udah punya POV, aka point of view, kalian tahu misalnya kamu setuju atau tidak setuju, itu lebih baik yang kalian setujui kalian tulis paling dekat dengan concluding statement. Misal SNS lebih banyak ngasih negatif, itu kalian bisa taruh dia di dekat concluding paragraph. Tapi kalau menurut kalian SNS penuh dengan kebaikan, kalian bisa taruh dia di sebelum concluding paragraph. So it really depends.
Jadi untuk minggu ini, I want you to write your draft. Ya, kalian tulis draft dulu, advantages and disadvantages about SNS. Nanti draftnya akan saya baca ulang, saya kasih komen. Nah, supaya kalian bisa finalize draft itu untuk jadi tugas writing kalian yang akan dikumpulkan di minggu ke 14. No, kita buat 13 aja, minggu ke 13. Oke? That's it. If you have questions, you can put it on the discussion box. Thank you very much for coming for this class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.